وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fauzan azimah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di siang hari ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Insyaallah kita dianugerahkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim." Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang ini menjadi satu hal yang dipertanyakan oleh para ulama tingkat dosa dia. Apakah masuk dalam kategori dosa besar atau sekedar dosa biasa saja? Mengingat atau merujuk kepada hadis tersebut, ada ancaman yang Allah berikan kepada mereka dengan seberat-berat ancaman. Ancaman yang pertama, Allah tak mau melihat mereka. Ancaman kedua, Allah tak mau mensucikan diri mereka. Allah tak mau berbicara dengan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Di dalam Al-Quran, terdapat dalam dua surat. Surat pertama Al-Baqarah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 77, Allah juga berkata hal yang serupa. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Ada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila. Dan mereka perjualbelikan kebenaran Alkitab tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ini, Allah berkata ada orang yang memperjualbelikan Alkitab, isi daripada Alkitab, dan menyembunyikan kebenaran itu dengan harga yang murah. Maksudnya, mereka ukur agama, isi-isi di dalam Al-Quran itu dengan rupiah. Bahasa sederhananya begini, demi duit, demi kepentingan dunia, kami jual tuh agama. Kami jual tuh isi kitab. Tapi demi kepentingan itu. Di dalam ayat yang lain, innalladzina yashtaruna bi ayat, innalladzina yashtaruna bi ahdillah. Yashtaruna bi ahdillah. Wa aymanihim tsamanan qalila. Dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 174. Kata Allah, ada orang karakter yang sama dengan ancaman yang sama. Yang pertama, mereka berdusta atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah, berjanji atas nama Allah. Tapi dia ingkari, penuh dengan dusta janji dia. Sumpah dia penuh dengan dusta dan ingkar sumpah dia. Orang-orang seperti ini sebenarnya tak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah tadi. Ada orang sengaja berdusta demi kepentingan. Ada orang berdusta demi menyembunyikan kebenaran. Baik melalui janji ataupun melalui sumpah. Nah, di dalam hadis Nabi yang tadi, tiga golongan yang tidak diajak oleh Allah berbicara itu juga poinnya ada kaitannya dengan dua ayat tersebut. Yang pertama, rajulun kana lahu ala fadli ma'in famana'ahu min ibnis sabil. Ada orang diberikan kelebihan harta, diberikan oleh Allah kelebihan rezeki. Ketika ada orang datang untuk meminta, dilarang. Ini bakhil, rakus, dan lain sebagainya. Poin yang kedua adalah ada rajulun baya'a imaman falam yubayi'uhu illa lidunya. Ada orang berbaiat kepada pemimpin tujuannya untuk mendapatkan dunia.
Yang kedua. Yang ketiga, yang dapat ancaman dalam hadis Nabi tadi, ini dia poin yang ketiga. Ada orang, kana rajulun halafa billahi ba'dal asri. Ada orang bersumpah atas nama Allah di waktu asar untuk mendapatkan dunia, harta, sil'ah, dan tujuannya mencari kepentingan dan keuntungan. Tapi dengan mendatangkan sumpah. Artinya, sumpah ini ditujukan untuk mendapatkan kepentingan dunia, baik sifatnya harta, kedudukan, jabatan, kekuasaan, apapun itu, dengan menggunakan sumpah. Pertanyaannya, apa alasannya menggunakan sumpah? Satu, menarik kepercayaan orang. Yang kedua, meyakini orang dengan sumpah. Orang jualan dengan sumpah, orang yakin. Sama. Ada orang yang jualan agama, membawa sumpah dan berdusta atas nama Allah, juga begitu, menarik. Kami memilih dia karena dia udah bersumpah atas nama Allah. Sumpah, dia pakai Quran pula lagi. Ini dia poinnya. Tapi sebenarnya, di balik program sumpah tadi, ada dusta di dalam diri dia. Ini poin pentingnya. Kenapa Allah kata, Allah tak mau berbicara dengan mereka. Karena banyak orang yang menggunakan sumpah, tapi kamu plase sumpah itu sebagai alat untuk menarik perhatian dan kepercayaan orang. Sehingga ketika orang percaya, barulah dia gunakan atau barulah dia tampakkan diri dia yang sesungguhnya atas kedustaan dia terhadap perbuatan dia tersebut. Dan ini yang dilakukan. Yang sekarang banyak kita temukan. Baik dalam urusan politik, pemerintahan, dalam urusan pendidikan, dan lain sebagainya. Kita temukan. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Kalau berdusta atas nama Nabi, ini sering kita temukan. Makanya hati-hati, hati-hati. Banyak orang-orang yang mengaku daripada keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau sekedar mengaku saja, ya kita pun mau juga ngaku. Tapi kan kita tidak sampai silsilahnya di situ. Yang mau kita akui apa? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang kemudian berdusta atas nama Nabi itu, nerakanya sudah jelas ditempatkan itu. Sudah jelas sangat itu. Sekarang kita lihat. Ketika kasus Imam Mahdi. Kasus Imam Mahdi. Bahkan baru-baru ini muncul tuh. Ada seorang pemuda mengaku Imam Mahdi. Karena dia turunan dari sana, dianggap Palestina itu bisa menjadi tempat. Seolah-olah ketika dia lahir dari daerah Syam itu, dianggap sebagai Imam Mahdi. Padahal namanya bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu nama aslinya Muhammad. Diambil dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kabilahnya kabilah Muhammad. Dan diambil dari cicitnya Nabi Muhammad. Dan sama itu namanya. Pertanyaannya adalah, mengapa kok dia bisa mengaku jadi Nabi? Mengapa dia kok bisa ngaku jadi Imam Mahdi? Sementara karakter dia, karakter munculnya Imam Mahdi itu, zolimnya sudah merajalela, kemungkaran merajalela, zinah merajalela, semua merajalela. Sekarang hampir mirip sih. Hampir-hampir mirip. Zina sudah mulai merajalela, narkoba, khamar, semua kemungkaran sudah mulai merajalela. Berarti bisa jadi muncul. Tapi bukan dia yang dimaksud dengan. Artinya mereka bersumpah. Dia bersumpah bahwa diri dia Imam Mahdi atas nama Allah, tapi palsu, dusta. Artinya ini poin penting untuk kita ketahui. Bahwa di akhir zaman itu banyak sekali orang-orang yang mudah bersumpah hanya untuk mencari kepentingan dunia. Nah, dalam hadis Nabi tadi, kata Nabi, Allah tak mau berbicara dengan mereka. Allah tak mau mensucikan mereka. Allah tak mau melihat mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam pandangan para ulama hadis, kalau sudah begini modelnya, perbuatan tersebut masuk dalam kategori dosa besar. Kita ambil satu contoh. Qauluz zur. Dia ada 3 karakter. Ada qauluz zur. Ada syahadatuz zur. Ada al-halafu billahil kadhib. Al-halafu billahil kadhib. Ada 3. 1, perkataan dusta. Yang kedua, saksi palsu. Saksi palsu. Ini tidak ada kaitannya ya dengan yang satu lagi yang palsu itu. Bukan. Ini orang yang berkata dusta, orang yang kemudian saksi palsu, saksi dusta, dan ada yang ketiga yang disebut dengan sumpah dusta. Sumpah dusta, saksi dusta, sama perkataan dusta, ketiga-tiganya terikat. Ada orang jadi saksi, dia pasti disumpah.
Kalau saksi, diminta jadi saksi, kemudian dia berdusta, qauluz zur dia dapat, saksi dusta dia dapat, sumpah pun dia dapat, karena dia pasti disumpah. Saksi itu pasti disumpah. Siap, disumpah, siap. Betul, betul. Ketika masuk ke pengadilan, dia bersumpah atas nama siapa? Bukan atas nama Allah. Dia bersumpah menggunakan nama Allah, tapi bukan untuk Allah. Tapi dia bersumpah untuk kepentingan orang lain yang berada di belakang dia. Kau mau selamat? Mau. Pokoknya kau yang masuk penjara. Atau kau jadi saksi bahwa aku bukan pelakunya. Siap, siap. Nanti pokoknya aman. Keluargamu kita selamatkan. Nah, ini. Karena tergiur dengan duit tadi, tergiur dengan harta benda tadi. Mau tak mau, Pak? Mau tak mau, dia bersiap. Nah, ini kata Allah ancamannya dalam Al-Quran. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Orang-orang yang menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang berada di balik Alkitab tersebut. Siapa mereka sebenarnya? Yang pertama, kaum Yahudi, Bani Israel dalam ayat tersebut. Karakter itu sekarang ada. Siapa karakter itu sekarang? Munafik. Tidak hanya munafik, karakter itu. Selain daripada munafik, ada karakter yang lain. Apa karakter manusia-manusia sekarang? Banyak berdusta, banyak mudah bersumpah, mudah berjanji, dan mesti mudah mengingkari, dan mesti mudah mengkhianati sumpah yang mereka katakan. Yang kedua, itu sekarang menjadi jualan. Kalau bahasa guru saya, jualan agama itu sangat laris. Banyak orang yang memperjualbelikan agama hari ini demi mencapai tujuan tadi, sangat laris sekali. Kita ambil contoh. Ada namanya Abrahamic religion, agama Ibrahim. Hari ini, untuk mencapai satu tujuan, itu perlu jualan agama. Apa maksudnya jualan agama di sini? Ada namanya Abrahamic religion. Abrahamic religion ini, agama Ibrahim. Apa agama-agama Ibrahim ini? Agama-agama Ibrahim itu ada 3. Menurut mereka, Yahudi, Nasrani, Islam. Dijadikan satu, dimasukkan satu. Ini yang diperjualbelikan. Sehingga tujuan akhirnya adalah toleransi, perdamaian, persatuan. Jadi yang dijual apa? Agama. Untuk mencapai apa? Untuk mencapai perdamaian. Padahal ini sesat dan menyesatkan. Kalau digabung 3 agama nih, digabung Islam, Yahudi, Nasrani, dan ini kan cikal bakalnya dari Nabi Ibrahim, kata mereka. Nabi Ibrahim. Maka disebutlah Abrahamic religion, agama-agama Nabi Ibrahim. Ini dijual. Maka lahir satu lembaga yang hari ini sangat familiar, disebut dengan pesantren lintas agama. Tahu Bapak Ibu tujuannya apa? Tujuannya satu saja. Hari ini Bapak mau masuk Islam, boleh. Besok Bapak mau masuk Kristen, boleh. Besok Bapak mau masuk Yahudi, boleh, tak ada masalah. Mau gonta-ganti agama, silahkan, tak ada masalah. Tujuannya apa? Bagi kita umat mukmin, dha'ful iman wa dha'ful aqidah. Melemahkan iman, melemahkan akidah. Terkhusus bagi orang-orang beriman. Hari ini jualannya itu. Hari ini jualan agama laku. Apapun agama yang diperjualbelikan laku. Tujuannya cuma satu. Membuat kita orang-orang mukmin ini dha'ful akidah. Melemahkan akidah kita. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, satu hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Dari apa yang kita sampaikan, Allah betul-betul mengancam perbuatan manusia-manusia seperti itu. Maka jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tersebut. Satu yang harus kita hindari, berhenti berdusta atas nama Allah. Baik sifatnya sumpah maupun janji. Karena orang yang mudah bersumpah dan berjanji pasti mudah mengingkari dia. Yang kedua, jangan jualan agama. Kalau memang kita tak paham tentang agama, belajar. Dan jangan menjadi orang yang lebih mengerti agama daripada pemuka agama itu sendiri. Karena hari ini siapapun bisa menjadi pemuka agama. Siapapun hari ini bisa menjadi ustadz. Siapapun hari ini bisa menjadi da'i. Sekalipun, mohon maaf, dia tak mengerti agama. Nah, ini masalah kita sekarang. Masalah kita di situ. Sehingga tidak nampak lagi, Pak. Sulit untuk kita bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat bagi kita untuk tetap istiqamah. Fa'tabiru ya ulil absar. La'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.